Jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang beribadah di rumah dan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta lisan yang akan saya bacakan. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah Minggu, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan persembahan syukur Paskah dalam amplop lainnya. Majelis Jemaat menyediakan sarana pengumpulan melalui dua cara, yakni jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP GKI Batu, KCP Batu 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra dan Widya Astuti SP. Majelis Jemaat juga akan memfasilitasi pengumpulan persembahan dan akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat pada tanggal 12 April 2020. Bagi jemaat dan simpatisan yang menginginkan persembahannya dilayani dengan sistem penjemputan. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Warta lisan yang kedua, untuk perjamuan kudus yang biasanya dilaksanakan pada Jumat Agung, ditunda pelaksanaannya pada ibadah di gedung gereja yang akan diberitahukan kemudian. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama bersatu hati, menundukkan kepala kita sejenak untuk mohon pimpinan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dentang kematian bertalu-talu, tanda ajal mendekat. Lihatlah anak domba Allah itu. Ia siap mati untuk menebus dosa kita. Hosana, terpujilah ia sang penebus dosa. Saat ini kita tapaki jejak-jejaknya menuju Golgota. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Ibadah Jumat Agung ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Dengan sedih dan berpeluh, Yesus bergumul di Getsemani, menolak cawan pahit ataukah meneguknya demi cinta Allah bagi dunia. Dengan cinta, walaupun terancam, dia menyapa Yudas, "Hai teman," dan berkata, "Sarungkan pedang itu kepada murid yang ingin membelanya." Bagai penyamun, dia ditangkap dan diadili. Namun cintanya tetap merekah di tengah sangkalan dan nistaan. Bagai pendosa, dia rengkuh derita, mendaki Golgota hanya untuk satu tujuan, membentangkan tangan cinta Allah bagi dunia yang ternoda, menggantikan kita yang berdosa. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama kita mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, begitu besar kasih-Mu atas kami, orang-orang, umat ciptaan-Mu. Walaupun terkadang Tuhan dalam kami menanggapi kasih-Mu yang begitu besar itu, kami lebih memilih untuk tidak taat. Kami melangkah menurut pikiran kami benar, padahal itu bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Kami melakukan sesuatu yang terkadang itu mengecewakan hati-Mu. Dalam kerendahan hati Tuhan, kami semua datang. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur bukti cinta kasih-Mu. Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal, tinggal dalam kehidupan kami manusia, bersama-sama kami, menjalani kehidupan sebagai manusia, dan melalui penderitaan, disalibkan, sampai mati di kayu salib. Semuanya itu Tuhan, terima kasih untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Ajar kami, pimpin kami Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 53 ayatnya yang kelima yang mengatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang teramat indah bagi kehidupan kami, bahkan bagi seluruh umat manusia. Karena di atas salib, Tuhan memberikan putra-Mu Yesus Kristus, mati menggantikan kami untuk membuat kehidupan kami dipulihkan. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang telah berkorban itu, Tuhan pula yang telah berfirman kepada kami, yang pada saat ini firman-Mu itu akan kami baca dan kami renungkan. Dan karenanya ya Roh Kudus, pimpinlah kami semuanya, supaya ketika kami membaca firman-Mu, Tuhan memberi pengertian yang jelas kepada kami, sehingga bukan saja kami mengerti maksudnya, tetapi kami juga diberi kemampuan untuk menjadi pelaku kebenaran firman itu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Sang Firman yang hidup, dan nyatakanlah berkat-Mu itu bagi kami sekalian, karena kami sekalian sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Injil Yohanes,
Injil Yohanes pasalnya yang 19, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 hingga ayat 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayatnya itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta mereka yang memelihara dengan setia di dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Shalom. Saudara-saudara, di dalam bahasa Jawa ada peribahasa yang mengatakan anak polah bobo keprada. Peribahasa itu di dalam bahasa Indonesia artinya begini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak, termasuk kesalahannya, itu akan selalu menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua ikut menanggung akibatnya. Itu makna dari peribahasa anak polah bobo keprada. Karena itu tanggung jawab orang tua itu berat. Karena ternyata segala sesuatu yang dilakukan oleh anaknya itu, orang tua ikut menanggungnya. Termasuk kalau tindakan itu adalah sebuah kenakalan. Saudara-saudara, peristiwa kematian Yesus bukankah juga dimengerti sebagai pengorbanannya akibat kenakalan kita? Bukankah Tuhan Yesus benar-benar tidak bersalah pada peristiwa salib itu? Bukankah Pilatus sendiri di dalam Yohanes 18 ayat 38b
bersaksi bahwa ia tidak mendapati kesalahan sedikit pun pada diri Yesus. Jadi kematian Yesus itu benar-benar untuk menggenapi nubuatan tentang Mesias, yaitu hamba yang menderita seperti yang disampaikan Nabi Yesaya di dalam catatan Yesaya 52 sampai 53. Menurut Yesaya 53 ayat 4 dikatakan di sana, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara-saudara, ayat ini bukan saja berbicara tentang sakit penyakit lahiriah, tetapi ayat ini juga berbicara tentang sakit penyakit batiniah. Apa yang dialami oleh Yesus itu adalah akibat yang dilakukan oleh kita. Ia menanggung apa yang menjadi kegagalan hidup kita. Kenakalan hidup kita itu dipikul oleh Yesus. Sekalipun mungkin banyak orang mengira bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu karena ia terkena tulah dikutuk oleh Allah. Dan itulah kecenderungan manusia. Pada zaman Yesus pasti juga orang yang melihat Yesus disalibkan itu mereka menghina, mereka mencela, mereka mengolok-olok, mereka menghakimi, mereka tertawa-tawa melihat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Mereka suka SMS. Saudara tahu SMS? Suka melihat orang susah. Suka melihat orang susah. Saudara-saudara, itulah perilaku manusia pada umumnya. Tetapi sesungguhnya apa yang dialami oleh Yesus di dalam penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib itu benar-benar karena ia menggantikan kita. Mungkin ada orang yang bertanya dan meragukan, apa benar Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Jangan-jangan bukan Tuhan Yesus. Jangan-jangan orang lain. Ada orang yang ingin mencari celah dengan berpendapat bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang yang mirip Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau mengajukan pertanyaan yang sama itu juga kepada orang yang ragu-ragu atas kematian Yesus, masa ya ada orang yang mau mati dengan cara percuma seperti itu? Kematian yang direkayasa seperti itu. Mungkin kalau ada, itu hanya di film-film. Ya, tapi secara faktualnya memang Yesus mati di atas kayu salib. Menurut kesaksian orang yang berada sekitar salib Kristus, Yesus itu benar-benar mati. Di dalam bacaan yang saya bacakan tadi di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Di ayat 33 dikatakan bahwa para prajurit itu kemudian menikam lambung Yesus untuk membuktikan, memastikan bahwa Yesus sudah benar-benar mati. Bukan hanya itu, kalau kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-38 dan 39, di sana dicatat dengan jelas Yusuf Arimatia itu kemudian meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus dan menguburkan mayat Yesus bersama dengan Nikodemus. Artinya, orang yang bernama Yesus itu benar-benar mati. Dan secara logis, hanya orang yang mati yang dikuburkan itu. Tidak logis kalau ada orang hidup kemudian dikuburkan. Yang dikuburkan itu adalah orang mati. Dan artinya Yesus memang benar-benar mati. Saudara, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah kematian Yesus itu berarti menandakan kekalahan Yesus? Saudara-saudara, dalam sebuah peperangan, kematian mungkin bisa menjadi penanda bahwa itu adalah sebuah kekalahan. Apalagi mati di atas kayu salib seperti yang dialami oleh Yesus, mungkin orang akan mengatakan bahwa kematiannya begitu memilukan dan memalukan. Orang pada zaman Yesus
apalagi orang Yahudi yang hidup di dalam penjajahan Romawi saat itu, mereka memahami bahwa kematian di atas kayu salib itu adalah sebuah kematian yang memalukan. Karena kematian di atas kayu salib itu adalah sebuah kematian yang biasanya dialami oleh para penjahat. Karena hukuman salib itu diperuntukkan untuk para penjahat yang tidak terampuni dosa. Di dalam kehidupan orang Israel juga mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa salib adalah tempat penggantungan yang terkutuk oleh Allah. Tetapi pada diri Yesus, kematiannya bukan sebuah kekalahan. Kematian Yesus itu justru menjadi penanda bahwa dia menang. Yesus menang melawan keinginan kedagingannya. Yesus menang melawan pencobaan-pencobaan yang datang kepada dia, yang datang dari kuasa kegelapan, yang memakai orang-orang yang memusuhi Yesus. Karena itu saudara-saudara, sekalipun ia dihina, diolok-olok, dihujat oleh orang banyak, termasuk para imam kepala dan ahli Taurat yang mengatakan kepadanya, orang lain engkau selamatkan, tetapi dirimu sendiri tidak mampu engkau selamatkan. Tuhan Yesus tidak membalas perlakuan keji mereka itu. Sebaliknya saudara-saudara, di dalam bacaan lain, sebelum dia mati, Tuhan Yesus justru berdoa memberkati para musuhnya itu. Dengan demikian, kematiannya memang bukan kekalahannya, karena kematian Yesus memang dikehendaki oleh Bapa dan juga dirinya sendiri. Maka kalau kita melihat di ayat 30 di sana dikatakan, ia berkata sudah selesai. Dan selanjutnya disusul dengan keterangan, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati menyerahkan nyawanya kepada Bapa bukan karena kekalahannya, tetapi dia mati karena tugasnya sudah selesai, misinya sudah selesai. Itulah yang ia katakan, sudah selesai. Yang di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata tetelestai. Dan ayat itu saudara-saudara diulangi di dua ayat, di ayat 28 dan ayat 30. Dan ayat itu memiliki arti paripurna. Pekerjaan yang dilakukan dengan tuntas dan hasilnya sempurna. Hasilnya sempurna. Karena itu benar kalau Paulus kemudian mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa oleh kasih karunia kita itu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, melalui Jumat Agung ini mungkin kita akan bertanya lagi di dalam iman kita. Kalau begitu, mengapa Yesus mati menggantikan kita? Tentu kita tahu jawabannya dari pihak Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Tetapi dari pihak kita, yang menyebabkan Yesus menggantikan kita itu karena kita tidak bisa menanggung cawan murka Allah itu seorang diri. Sebab hidup kita tidak memenuhi kriteria kurban penebus dosa. Ingat, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai kurban penebus dosa. Di dalam hukum Taurat, misalnya Imamat 5 ayat 15 di sana dikatakan bahwa kriteria untuk menjadi penebus salah itu ada. Mas ingat saudara-saudara, paling tidak minimal ada dua itu syaratnya. Yang pertama adalah dia harus seekor, kalau mempersembahkan korban itu, seekor domba yang apa saudara? Jantan. Yang kedua, haruslah yang tidak bercacat celah. Dua-dua itu dimiliki kriteria itu dalam diri Yesus. Yesus
adalah seorang laki-laki menurut catatan Matius 1 ayat 21, dan itu setara dengan jantan. Dan Yesus juga hidupnya tidak bercela. Ia dilahirkan sebagai anak yang kudus. Lukas 1 ayat 35. Bahkan Pilatus sendiri juga bersaksi bahwa pada Yesus ia tidak mendapati kesalahan sedikit pun. Jadi artinya, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, semuanya memberi kesaksian bahwa kehidupan Yesus itu tidak bercela. Sehingga ia layak menjadi kurban penebus dosa yang sempurna. Ia adalah anak domba Paskah yang disediakan Bapa untuk menggantikan kita domba-domba yang tidak sempurna. Itulah anugerah Tuhan untuk kita. Saudara-saudara, sekarang kita menjadi jelas mengapa Yesus harus mati menggantikan kita. Karena ketidaklayaan kita di hadapan Tuhan. Darah sang anak domba Allah yang mengalir dari bukit Golgota itu telah membasuh dosa kita. Sebab itu saudara, mari kita meresponi karya kasih Allah ini dengan bersyukur setia. Dengan hidup setia di dalam iman sampai akhir. Di tengah wabah virus corona ini, mungkin ada sesama kita yang terkena wabah. Dan kemudian mereka dibicarakan, mereka dirasani, mungkin mereka dicela, dicari-cari kesalahannya. Hentikanlah itu kalau ada di antara kita yang melakukan. Demikian juga karena virus corona itu banyak orang yang dilanda ketakutan. Tugas kita, saudara, adalah memberi ketenangan kepada mereka. Jangan panik, tetap tenang, tetap waspada. Percayalah bahwa Kristus telah menebus tubuh dan jiwa kita. Dengan kuasa darahnya, Ia melindungi hidup kita. Karena itu kabarkanlah karya perlindungan Kristus ini kepada sesama, supaya mereka juga mengalami damai sejahtera. Ingatlah kematiannya untuk menggantikan kita, supaya kita diselamatkan. Selamat Jumat Agung. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, pemelihara kehidupan ini, kami berdoa untuk dunia secara global, agar pada saat ini di mana virus COVID-19 mewabah, menjangkiti semesta ini, kiranya Tuhan Engkau yang menyembuhkan, kiranya Tuhan yang memulihkan, sehingga semesta ini kembali ke dalam kehidupan yang harmonis, yang sehat. Dan kami berdoa terutama juga untuk kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, agar bisa menanggulangi wabah virus corona ini dengan tepat,
baik pemerintah pusat maupun daerah, berikan kerjasama yang baik untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Untuk para tenaga medis yang melayani di garda terdepan terkait wabah ini, agar diberikan kesehatan oleh Tuhan. Untuk kebutuhan alat pelindung diri, peralatan kesehatan bagi rumah sakit, kiranya dapat tercukupi, sehingga pelayanan mereka terhadap pasien bisa optimal. Demikian juga untuk sesama kami yang mungkin terkena wabah virus ini, mereka mengalami sakit, kami berdoa kiranya Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Berikan daya imun yang baik kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melawan virus corona itu dan mereka boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena virus ini. Ya Tuhan, ringankanlah beban ekonomi mereka. Ya Tuhan, berikanlah rezekimu kepada mereka. Kami berdoa untuk Jawa Timur, untuk Kota Batu di mana kami berada. Ya Tuhan, supaya kota kami boleh terlindung oleh Tuhan, supaya segera terbebas dari wabah virus corona. Lindungi kepala daerah kami beserta dengan jajarannya. Untuk jemaat kami yang lansia, kiranya Tuhan memberi semangat dan kesehatan kepada mereka. Demikian juga untuk jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Untuk Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahutasoid, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Pak Halim Hartanto, Bapak Mulyanto. Tuhan, jenguklah mereka dan pulihkanlah mereka. Untuk anak-anak kami yang studi di rumah, kiranya Tuhan berikan kerajinan. Bahkan kami juga berdoa untuk ibadah online kami, dan terutama juga untuk ibadah Paskah online kami 12 April. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, baik kami yang sedang ada di rumah-rumah, maupun kami yang mengikuti dari tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang melakukan ibadah online pada saat ini. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi
bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dari awal hingga mau berakhirnya kebaktian Jumat Agung ini, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menolong melalui puji-pujian, dan juga melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Dwi Santoso, dan juga doa syafaat yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memimpin kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui GKI Batu. Majelis yang mengelola, kiranya Tuhan memberkati untuk mempergunakan setiap berkat Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah memberi juga, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga, pemeliharaan Tuhan boleh dialami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Golgota, tempat Tuhanku disalib. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi teladannya di dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.